akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul timbul dan hapusnya utang pajak, di mana yang pertama itu timbulnya utang pajak. Yang pertama itu pengenaan di depan atau stelsel fiksi. Jadi pengenaan di depan ini adalah suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan atau fiksi, dan anggapan tersebut bergantung pada ketentuan bunyi undang-undang. Selanjutnya yang kedua itu ada pengenaan di belakang atau stelsel real, yaitu suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau real ataupun nyata yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Lalu yang ketiga ada pengenaan cara campuran, yang dimana cara campuran ini adalah cara pengenaan pajak yang meringankan wajib pajak. Artinya wajib pajak diberikan kesempatan untuk mencicil beban pajaknya dengan cara membayar pajak di depan yang dilakukan setiap bulan. Selanjutnya itu ada penagihan pajak. Jadi penagihan pajak ini adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya tagihan dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak secara paksa. Selanjutnya kita masuk ke dalam penagihan pajak. Jadi penagihan pajak itu ada 3. Yang pertama ada dasar tindakan penagihan pajak, yang dimana dasar dari tindakan penagihan pajak ini dibagi menjadi 2, yaitu penagihan aktif dan juga pasif, yang dimana aktif ini maksudnya adalah kegiatan tindakan pelaksana penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Sedangkan penagihan pasif ini adalah penagihan pajak yang dimulai dari dikeluarkannya surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB sampai dengan jatuh tempo dengan jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya yang kedua, penagihan pajak itu adalah yang kedua adalah dasar penagihan pajak. Jadi dasar dari penagihan pajak ini yang pertama itu ada surat penagihan pajak atau STP. Yang kedua ada surat ketetapan pajak atau SKP, yaitu yang dimana SKP ini adalah surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan. Yang ketiga surat keputusan pembetulan. Yang keempat surat keputusan keberatan, dan yang kelima putusan banding. Lanjut, penagihan pajak yang ketiga itu ada surat tagihan pajak, yang dimana pengertiannya adalah surat ini untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administra berupa bunga dan denda. Jadi surat tagihan pajak ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Jadi DJP ini menerbitkan surat tagihan pajak ini jika yang pertama ada 5 alasan. Yang pertama itu ada pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenal
dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Yang kelima, itu ada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Selanjutnya itu ada penagihan seketika dan sekaligus, yang dimana tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak. Yang kelima itu ada prosedur dalam penagihan pajak. Jadi prosedur dalam penagihan pajak ini ada 4. Yang pertama itu surat teguran. Yang dimana surat teguran ini adalah utang pajak yang tidak dilunasi setelah. Jadi surat teguran ini diterbitkan setelah utang pajak diterbitkan karena utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran akan diterbitkan surat teguran. Lalu yang kedua itu ada surat paksa. Jadi utang pajak lewat dari 21 hari dari tanggal surat teguran tidak dilunasi, diterbitkannya lah surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan surat paksa sebesar 50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak. Yang ketiga itu ada surat sita. Jadi utang pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak tidak dilunasi, juru sita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan sebesar 100.000. Selanjutnya dan ini yang terakhir adalah lelang. Jadi dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Jadi penjual secara lelang melalui kantor lelang negara terhadap barang yang disita, yang mana dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hapusnya utang pajak. Yang pertama itu ada pembayaran. Jadi berakhirnya ataupun dihapuskannya utang pajak karena sebentar, enggak Baik, yang pertama itu ada pembayaran yang dimana berakhirnya atau hapusnya utang pajak karena pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak ke kas negara. Jadi pembayarannya ini dapat dilakukan dengan secara langsung oleh wajib pajak dengan surat setoran pajak ke kas negara via bank persepsi atau kantor pos, misalnya pelunasan PPN dan PPNBM, PBB, BPHTB, PPH final. Lalu bisa juga dari pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, misalnya PPH pasal 21, PPH pasal 21. Selanjutnya ada pengkreditan pajak luar negeri. Ada juga pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak. Selanjutnya itu hapusnya utang pajak ini dengan cara kompensasi, yang dimana kompensasi ini adalah cara pelunasan utang pajak dengan memperhitungkan kelebihan dan pembayaran pajak terhadap hutang pajak lainnya. Jadi yang pertama itu ada kompensasi kerugian
Jadi sesuai pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPH, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan yang dapat diperkenakan atau dibiayakan didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai turun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Selanjutnya itu ada namanya kompensasi utang pajak, yang dimana untuk kompensasi utang pajak ini diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 7/PJ 2011, yang dimana isinya adalah yang pertama itu perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak ditindaklanjuti dengan kompensasi utang pajak, dan yang kedua, kompensasi utang pajak dilakukan melalui potongan surat perintah membayar kelebihan pajak atau transfer pembayaran dan dianggap sah apabila kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP telah mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor penerima potongan. Dan juga kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran telah mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara dan juga nomor transaksi bank atau nomor transaksi pos. Yang ketiga ada oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa ini? Hapusnya utang pajak. Masih dengan yang tadi, yang ketiganya adalah kedaluarsa. Jadi hanya ditujukan kepada penagihan pajak saja apabila tunggakan dalam 5 tahun tidak dilakukan tindakan penagihan pajak, maka setelah dilakukan penelitian administrasi dapat diusulkan untuk dihapuskan. Apabila wajib pajak meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan dan ahli waris, atau wajib pajak mengalami pilot atau alamat wajib pajak tidak ditemukan, maka setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas pajak, tunggakan pajak yang masih ada dapat diusulkan untuk dihapuskan. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP menetapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada namanya hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak kedaluarsa setelah melampaui 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak. Yang kedua itu ada kedaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan surat paksa, ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, diterbitkannya surat ketetapan pajak yang kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, atau dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Jadi kesimpulan dari presentasi saya adalah utang pajak ini timbul karena adanya kewajiban perpajakan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Jadi mekanisme pengenaan pajak dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pengenaan di depan atau yang disebut dengan stel-sel fiksi. Yang kedua ada pengenaan di belakang, yaitu stel-sel real, serta pengenaan campuran yang menggabungkan keduanya. Apabila kewajiban pajak tidak dipenuhi, negara berwenang melakukan penagihan pajak melalui serangkaian tindakan, mulai dari teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan, hingga pelelangan. Jadi penagihan ini dapat bersifat aktif maupun pasif dengan landasan hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, hapusnya utang pajak
dapat terjadi melalui pembayaran, kompensasi, maupun karena kadaluarsa. Mekanisme ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak negara untuk memungut pajak dengan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Sekian presentasi dari saya tutup dengan mengucapkan terima kasih.